Kalian masih ingat atau enggak kasus gedung Kejaksaan Agung kebakaran? Oke. Jujur gue bangga banget gitu kerja di PLN. PLN bersih, no suap. Bohong. Kita jadi tahu sebenarnya yang konser cuma satu, hukum di negara kita. Oke guys, selamat datang lagi di Connection. Oke, kali ini kita akan coba menonton video-video seorang komika lagi banyak dikritis, lagi banyak disorot. Karena apa? Karena kontennya. Apakah konten ini akan mempengaruhi atau akan membuat mereka tersinggung? Enggak ya. Jadi sekarang kita langsung ke videonya guys. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Misi listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin nama gue Irgi dan gue petugas PLN. Konten kreator yang kerja di PLN, semoga ini tidak tersinggung. Jujur gue bangga banget gitu kerja di PLN. Karena PLN punya slogan teman-teman. PLN bersih, no suap. Bohong. Santai om. PLN bersih. Yang kotor cuma omongan gua doang barusan tuh. Aduh. Gua kerja di PLN udah cukup lama teman-teman, udah 5 tahun lebih gitu. Makanya gua nih sama Setrum udah CS banget. Sumpah. Nih ibarat gua sama Setrum tuh kayak Om Deddy sama Prabowo lah gitu. CS banget. CS gak sih Om? CS. Kalau sih harusnya nyoblos sih. Gua nyoblos sih. Gue tinggal di Citerep teman-teman, di Kabupaten Bogor ya. Belum lama nih ada kasus 2 kepala desa di Citerep dipanggil Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor karena diduga korupsi anggaran Samisade. 1 miliar satu desa. Kacau nih. Buat yang belum tahu, program Samisade ini program yang dibuat oleh mantan Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Ade Yasin, yang sekarang dipenjara gara-gara korupsi. Jadi ada 2 kepala desa korupsi dari dana koruptor. Damn shit, man. Ini parah, kritis. Nih setelah dilanjutin kasus ya, ternyata ada 4 kepala desa lagi yang diduga korupsi anggaran Samisade ini. Jadi totalnya ada 6 kepala desa korupsi dari dana koruptor. Bajingan. Ngomong bajingan enak. Bajingan. Sumpah hancur lu Kabupaten Bogor bener dah. Tapi gue curiga jangan-jangan Ade Yasin ini bikin program Samisade itu buat nguji integritas para kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor. Tapi kayaknya sih salah Ade Yasin. Ngasih anggaran yang kegedean 1 miliar. Kepala desa langsung nyawa PL ya kan. Oh yo katanya, mumpung belum di penjara yo. Di Banten ada. Maksud gua ngasih anggaran ke desa tuh jangan langsung dikasih 1 miliar. Desa kesenangan ya kan. Dicicil dulu harusnya. 10 juta gitu. Gua yakin nggak akan dikorupsi tuh. Iya sih. Nggak akan dikorupsi gede maksudnya. Paling 500.000 lah gitu. 500.000 bukan korupsi, jatuhnya uang jalan ya kan. Orang gua kesini aja ada uang jalannya kan. Ada. Nggak jual gimana uang jalannya. Ada. Kepala desa tuh aneh tuh, disuruh ngurus desa malah milih masuk penjara ya kan. Aneh bener. Gua ngedengar kasus-kasus kayak gitu tuh kesel banget. Bener. Belum lama aja nih di Kabupaten Bogor ada kasus kebakaran Om. Dekat rumah gua, tetangga gua. Yang disalahin siapa? Gua. Katanya ini kebakaran gara-gara konslet listrik. Enggak semua kebakaran gara-gara konslet listrik. Nih gua ambil contoh. Kalian masih ingat atau enggak kasus gedung Kejaksaan Agung kebakaran? Oke. Oh iya ya. Ada ingat? Keras banget. Dan lu tahu itu gedung kebakaran bukan gara-gara konslet. Tapi katanya gara-gara ada kuli yang buang puntung rokok sembarangan. Bukan gara-gara konslet tuh, gara-gara puntung. Lu bayangin gedung gede kebakaran gara-gara puntung. Padahal kan lebih masuk akal gara-gara konslet ya. Tapi dari kasus gedung Kejaksaan Agung ini kita jadi tahu sebenarnya yang konslet cuma satu, hukum di negara kita.
Benar bang. Kita pikirin barang-barang ya. Puntung rokok nih dilempar ke gedung, nggak mungkin kebakar. Puntung rokok dilempar, jatuhnya bukan kebakar, tapi kesundut ya kan? Kesundut, orang kesundut reaksinya cuma gini dong. Aduh kesundut, nggak mungkin. Makasih ya udah ngebakar gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Dan lu tahu siapa dulu yang nanganin kasus gedung Kejaksaan Agung kebakaran? Gua kasih tahu. Mantan Kadip Propam Irjen Polisi Perdi Sam Dor. Di masa lalu ada terjadi hal-hal yang sangat aneh, termasuk masalah kebakarnya gedung Kejaksaan Agung yang diduga adalah puntung rokok. Tapi kita nggak tahu lah, itu adalah bentuk kritik. Apakah kritik seperti itu masih bisa masuk dan masih bisa membuat tidak tersinggung nggak sih? Tentu saja menurut saya tidak ya. Karena apa? Karena ini kritik yang dilakukan masih dalam ranah-ranah yang tidak menyinggung isu sara dan sebagainya, hanya menyinggung beberapa contoh kasus yang terjadi dalam negeri guys. Dan saya harap sih semoga teman-teman dari Komika ini tidak terbatas lagi dalam mengkritik, dan semoga kritiknya lebih sopan, lebih bagus, dan lebih konsisten dan terarah dan objektif. Oke, teman-teman semua, kita doakan para komiker kita, orang-orang seni ini tidak terlibat kasus-kasus yang memberatkan mereka. Karena apa? Seninya berkomedi itu adalah membahas tentang keresahan, dan ini salah satu keresahan beliau yang dibawakan dalam bentuk komedi seni. Oke, jangan lupa guys, semoga semua negara kita aman dan terkendali lah.